berdiri tahun 1948. Berdirinya sekolah ini adalah setelah 75 tahun Bliton Maskapai atau perusahaan Belanda menambang di Pulau Belitung. Jadi ini semacam CSR-nya istilahnya. Kalau bahasa Belandanya Booking Pond. Booking Pond yang dananya diperuntukkan untuk pendidikan. Salah satunya adalah pembangunan sekolah Ambakursus ini. Jadi setelah dulu salah satu pahlawan nasional Republik Indonesia, yaitu Hanajuddin yang sekarang disematkan menjadi nama bendera, beliau pernah juga sekolah di sini dengan tamatan tahun 1933. Kemudian setelah dulunya para pekerja di Bliton Maskapai, baik pun di Elektrik Sentral atau PLTD atau IC, kapal keruk, bengkel-bengkel, itu orang Belitungnya sendiri atau masyarakat Indonesia sendiri itu belum banyak. Jadi mayoritas Cina yang bekerja di sini, yang bekerja di bengkel, kapal keruk. Nah, setelah berdirinya Ambakursus ini, orang-orang pribumi yang ada di Pulau Belitung ini, mereka berdatangan ke sini, walaupun istilahnya tes untuk masuk ke sini cukup berat. Setiap tahunnya itu hanya menerima 40 siswa setiap tahunnya itu. Nah, setelah mereka tamat di sini, di Ambakursus ini, mereka langsung ditempatkan di perbengkelan, kapal keruk, di Elektrik Sentral atau EC, PLTD. Jadi tenaga-tenaga Cina itu mulai berkurang, diisi oleh tenaga-tenaga dari orang Belitungnya sendiri, selain gitu. Nah, kemudian setelah tahun 58, semua aset-aset luar negeri itu diambil oleh pemerintah Republik Indonesia, termasuk Ambakursus ini. Nah, diserahkan kepada PT Timah yang mengelolanya. Nah, semenjak itu lah berubah AC itu berubah nama menjadi ST, Sekolah Teknik. Nah, setiap tamatan-tamatan ST ini langsung dipekerjakan di bengkel-bengkel maupun kapal keruk dan IC tadi gitu loh. Jadi ini termasuk salah satu heritage yang masih ada di Manggar ini, dan perlu untuk kita jaga karena inilah satu-satu peninggalan yang tersisa. Dari awal berdiri sampai hari ini masih menjadi tempat di mana anak-anak Belitung Timur dididik. Sejak awal keberadaan, Ambakursus yang lebih dikenal dengan Sekolah AC 1928 tetap memegang teguh filosofi dua jurusan. Yang pertama jurusan listrik, sebagaimana di bangunan tampak depan sebelah kanan dari bangunan sekolah ini ada gambar listrik. Terus yang kedua gambar jangka yang menunjukkan bahwasanya jurusan mesin sebagai jurusan kedua yang ada di sekolah ini. Sejarah panjang berdirinya Sekolah AC 1928 sampai saat ini telah berevolusi beberapa kali. Seperti halnya kita ketahui di tahun 1956 terjadi naturalisasi, yang mana dikeluarkannya undang-undang tentang naturalisasi sehingga aset asing menjadi aset milik pemerintah Republik Indonesia. Sehingga AC pun berevolusi menjadi Sekolah Pertukangan Manggar atau lebih yang dikenal dengan SPM. Mungkin tidak begitu familiar, tapi setelah itu SPM berevolusi kembali menjadi Sekolah Teknik.
sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang bahwasanya satu provinsi satu sekolah teknik di saat itu. Nah, di akhir tahun 1984 berevolusi kembali menjadi sekolah teknik mesin, sekolah STM Stania Manggar, yang mana lebih dikenal dengan STM, sebutan STM, sampai dengan tahun 1997. Tahun 1997 ke atas itu berevolusi kembali di bawah Kementerian Pendidikan Bapak Wardiman Joyonegoro saat itu mengeluarkan instruksi menteri yang mana seluruh sekolah kejuruan diganti, berubah nama kembali menjadi sekolah menengah kejuruan. Jadi cikal bakal sekolah teknik disatukan menjadi sekolah kejuruan, yang mana sampai hari ini SMK Stania Manggar masih kokoh berdiri, yang alhamdulillah masih diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Kalau berbicara masalah generasi, ini sudah generasi keempat. Kalau dulunya mungkin datu, setelah itu kakek, setelah itu bapak, sekarang anaknya yang sekolah di sini. Nah, ini udah generasi keempat dari semenjak sekolah ini berdiri. Kedepan harapan kami hadirnya SMK Stania, hadirnya sekolah amba kursus saat itu tidak lain tidak bukan adalah untuk hilirisasi masyarakat, yang mana IC dibangun terlebih dahulu untuk hilirnya, sementara hulunya dibangunlah AC sekolah amba kursus ini, sehingga setelah sekolah ada penyaluran terhadap siswa-siswa yang pernah belajar di sini. Nah, tetapi kita tahu degradasi dari tahun ke tahun berubah lagi, dan sekarang kembali lagi ke pembelajaran seperti di zaman dahulu. Setelah itu banyak mungkin sekolah-sekolah berdiri. Kalau kita lihat di Belitung Timur sendiri, sampai hari ini ada 8 sekolah SMK dan 8 sekolah SMA, yang mana 2 sekolah SMA tutup, dinyatakan pilot per 2021 ini karena kehilangan siswa. Jadi besar harapan kami kolaborasi antara seluruh pihak, yang mana dalam membangun SDM, sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Belitung Timur, yang meskipun kita ketahui semenjak tahun 2017 kewenangan SMK ini ada di provinsi, tetapi perlu kita sadari juga bahwa masyarakat yang sekolahnya adalah masyarakat Kabupaten Belitung Timur sendiri. Besar harapan kami SMK Stania menuju ke 1 abad sekolah AC, yang insya Allah 6 tahun ke depan akan menjadi 1 abad sekolah AC, masih tetap berdiri dan masih menjadi sebagai suatu lembaga kependidikan. Mungkin itu yang dapat disampaikan mengenai sejarah singkat sekolah AC, sekolah bergengsi di zamannya, dan kita harapkan kami akan mengembalikan, beri kami kepercayaan untuk mengembalikan kejayaan sekolah AC yang sekarang telah menjadi SMK Stania Manggar. Beliau adalah salah satu senior dari PT Timah yang sekarang ditempatkan sebagai pengajar Pak ya di sini Pak ya. Beliau adalah Pak Maskur ya, Pak Maskur ya. Sekarang umur Pak Maskur berapa Pak? 74 tahun Pak Maskur ya. Nah, beliau adalah salah satu guru praktek bubut Pak ya. Bubut dan ngelas. Jadi banyak Ika memberikan pengajaran kepada generasi-generasi ya tentang ilmu cara ngebubut maupun ngelas ini Pak ya. Ika pensiun dari Timah tahun berapa Pak? Tahun 2009. Bagaimana kelihatan setelah perkembangan setelah waktu zaman Timah dulu dan sekarang STM ini bagaimana Pak kelihatan Pak? Alhamdulillah lebih Tempat kita untuk pelajaran anak-anak. ya untuk generasi penerus. Untuk generasi penerus. Ya, jadi termasuk salah satunya
paling kalau tidak salah di Manggar ini ya salah satunya hanya Pak Maskur lah yang ahli ngebobot Pak ya. Walaupun yang lainnya kan tapi seniornya sih lah Pak ya. Kemudian harapan-harapan kamu untuk kedepannya gimana Pak tentang Manggar ini kan lah jadi kota yang hari jadi yang ke-151. Jadi harapan kamu untuk kedepannya gimana Pak tentang Manggar Pak? Pelajaran aku murid-murid minta agar dapat meneruskan aku itu untuk aku niat aku. Oh, kamu memberikan untuk pelajaran motivasi agar anak dapat dia pula meneruskan. Jadi tidak putus gitu kan. Mudah-mudahan lah kapan di pihaknya dapat ke tadi ya. Iya.